Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pembacaan hadis kita. Kemarin kita sudah membacakan hadis yang ke-8 ya dari kitab ini, Kitab Ahkam. Hadis yang diistilahkan oleh ulama kita dengan sebutan hadis Utsman fi sifati wudu'in Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis Utsman radhiyallahu taala anhu, yang pada hadis itu Utsman radhiyallahu taala anhu mendemonstrasikan cara wudhu Nabi alaihi salatu wassalam dari awal sampai akhir ya. Karena itulah maka hadis ini adalah merupakan satu di antara hadis yang menjadi umdah ya, yang menjadi pegangan ulama kita dalam menjelaskan tata cara wudhu Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, melengkapi hadis ini adalah hadis selanjutnya, yaitu hadis Abdullah bin Zaid ya radhiyallahu taala anhu, aidan tentang tata cara wudhu Nabi alaihi salatu wassalam ya, yang juga menjelaskan tentang tata cara wudhu Nabi alaihi salatu wassalam. An Amr bin Yahya al-Mazini an abihi, dari Amr bin Yahya al-Mazini dari ayahnya, qala, beliau berkata, syahidtu Amr bin Abi Hasan sa'ala Abdullah bin Zaidin an wudu'in Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan bahwa saya telah menyaksikan Amr bin Abi Hasan bertanya kepada Abdullah bin Zaid tentang tata cara wudhu Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ketika itu fada'a bitaurin min ma' fatawadda'a lahum wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu meminta sewadah air ya, atau seember air yang kemudian beliau gunakan untuk mendemonstrasikan kepada mereka tata cara wudhu Nabi alaihi salatu wassalam. Maka di dalam hadis ini, sebagaimana juga di dalam hadis yang sebelumnya, hadis Utsman radhiyallahu taala anhu, di situ hanya dijelaskan tentang pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya fisik ya dari wudhu Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak dijelaskan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya non fisik ya, seperti niat, kemudian membaca basmalah. Karena itu maka sebagaimana penjelasan sebelumnya pun, pada penjelasan ini kita ingatkan bahwa yang pertama sekali dilakukan berkenaan dengan wudhu tentunya adalah niat, tetapi itu tidak disebutkan dalam hadis ini. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya amal itu ada karena niatnya, dan sungguhnya seorang itu akan dibalas sesuai dengan niatannya tersebut. Kemudian yang kedua adalah at-tasmiyah, membaca basmalah. Sebagian ulama menyatakannya wajib berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menyatakan la wudu liman lam yadhkur ismallah, tidak ada wudu bagi siapa yang tidak membaca basmalah. Maka yang pertama sekali dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, atau yang pertama kali dilakukan oleh Abdullah bin Zaid, mendemonstrasikan tata cara wudhu Nabi alaihi salatu wassalam setelah yang tadi membaca niat dan membaca basmalah adalah fa'akfa'a ala yadaihi minat taur ya. Beliau menuangkan air yang diambilnya dari wadah ya, dari ember tadi. Beliau menuangkannya ke atas kedua tangannya, faghasala yadaihi salasan. Kemudian beliau mencuci kedua tangannya ini sebanyak 3 kali ya. Fa'akfa'a ala yadaihi minat taur, beliau menuangkan air yang diambilnya dari wadah atau dari ember tadi. Beliau menuangkannya ke atas kedua tangannya, kemudian mencuci kedua tangannya tersebut sampai pergelangan tangan ya, sebanyak 3 kali.
pernyataan ini, ya, penjelasan ini menguatkan apa yang telah kita sampaikan kemarin, bahwa di antara sunnah yang dianjurkan ketika kita berwudu dari wadah, ya, dari wadah penyimpanan air atau dari ember adalah tidak langsung mencelupkan tangan kita ini ke dalam wadah penyimpanan air tersebut sebelum mencucinya terlebih dahulu sebanyak 3 kali di luar wadah, ya, di luar wadah. Nah, mencuci tangan, ya, mencuci kedua tangan sebelum mencelupkannya ke dalam wadah penyimpanan air ketika berwudu itu adalah sunnah, kecuali bagi orang yang baru bangun tidur, maka bagi mereka wajib untuk mencuci kedua tangannya terlebih dahulu sebanyak 3 kali sebelum mencelupkannya ke dalam wadah penyimpanan air berdasarkan hadis yang telah kita bacakan pada kesempatan yang sebelumnya, ya, hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Fa'akfa ala yadayhi minat taur faghasala yadayhi salasan summa adkhala yadahu fit taur. Kemudian setelah beliau mencuci kedua tangannya sampai pergelangan tangan sebanyak 3 kali, beliau barulah memasukkan tangannya, ya, tangannya ke dalam ember atau wadah penyimpanan air tadi. Famadmada wastansyaqa wastansara salasan bisalasi gharfatin. Kemudian beliau berkumur-kumur, beristinsar, ya, sebanyak 3 kali dengan 3 kali cidukan, dengan 3 kali mengambil air, ya. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa berkumur-kumur, istinsyak dan istinsar. Istinsyak memasukkan air ke dalam hidung, kemudian istinsar kembali mengeluarkannya setelah memasukkannya, ya, itu dilakukan satu paket, ya, dan tidak dilakukan secara terpisah, ya. Berkumur-kumur terlebih dahulu, kemudian istinsyak dan istinsar selanjutnya, tidak seperti itu. Karena itu maka disebutkan dalam hadis ini, ya, bahwa ketika mempraktekkan wudhu Nabi SAW, Abdullah bin Zaid menjadikan itu satu paket. Famadmada wastansyaqa wastansara salasan bisalasi gharfatin. Ya, beliau berkumur-kumur, istinsyak dan istinsar sebanyak 3 kali dengan 3 kali cidukan, dengan 3 kali mengambil air. Ya, seandainya terpisah maka tentunya 6 kali, ya. Tapi di sini dikatakan bisalasi gharfatin dengan 3 kali cidukan. Tsumma adkhala yadahu faghasala wajhahu salasan. Kemudian setelah itu beliau kembali memasukkan tangannya, ngambil air. Kemudian beliau mencuci wajahnya sebanyak 3 kali. Tsumma adkhala yadahu fit taur. Kemudian beliau kembali memasukkan tangannya ke dalam wadah penyimpanan air. Faghasalahuma marrataini ilal mirfaqain. Kemudian beliau mencuci keduanya sebanyak 2 kali, ya. Beliau mencuci keduanya hingga ke siku. Faghasalahuma marrataini ilal mirfaqaini. Beliau mencuci tangannya sampai ke kedua sikunya sebanyak 2 kali. Nah, ini juga adalah merupakan jumlah yang Nabi SAW berwudu dengan jumlah tersebut. Ya, jadi Nabi SAW sebagaimana disebutkan di dalam hadis Utsman sebelumnya, beliau berwudu 3 kali, ya, mencuci seluruh anggota wudunya sebanyak 3 kali, kecuali kepala beliau mencucinya sekali. Nah, di dalam hadis Abdullah bin Zaid ini, beliau berwudu dengan mencuci seluruh anggota wudunya itu sebanyak 3 kali, kecuali ketika mengusap kepala sebanyak sekali, nanti akan kita sebutkan, ya, dan kecuali mencuci tangan atau membasuh tangan sampai siku, maka beliau melakukan sebanyak 2 kali. Kedua-duanya boleh dilakukan, ya. Kemudian setelah itu summa adkhala yadahu fit taur. Beliau kembali memasukkan tangannya ke dalam wadah penyimpanan air, famasaha ra'sahu. Ya, kemudian beliau mengusap kepalanya. Jadi beliau memasukkan tangannya, ya, ke dalam wadah penyimpanan air, kedua tangannya. Kemudian setelah itu beliau masaha ra'sahu, beliau mengusap kepalanya. Bagaimana cara mengusapnya? Di situ dikatakan fa'aqbala bihima wa adbara marratan wahidatan. Aqbala bihima itu artinya beliau mengusapkan kedua tangannya
ke kepalanya dari depan hingga ke belakang. Itulah akbala. Ya, fa akbala bihima wa adbara, dan beliau mengembalikan kedua telapak tangan tersebut ke tempat mana dia mulai mengusap kepalanya. Itulah yang dimaksud dengan adbara. Fa aqbala bihima wa adbara marratan wahidatan. Nah, itu lebih spesifik lagi dijelaskan dalam riwayat lain. Wa fi riwayatin, kita bisa lihat di dalam slide ini. Wa fi riwayatin, ya, dalam redaksi lain dikatakan bada'a bi muqaddami ra'sihi. Ketika beliau mengusap kepalanya, beliau mulai mengusap dari awal kepalanya ini, muqaddami ra'sihi, hatta dhahaba bihima ila qafahu. Ya, kemudian beliau mengusapkan kedua tangan ini, ya, ke kepala hingga ke tengkuk. Nah, itulah yang dimaksud dengan aqbala bihima yang tadi kita jelaskan, ya. Tsumma raddahuma hatta raja'a ilal makani alladhi bada'a minhu. Kemudian beliau kembalikan usapan kedua tangan tersebut ke tempat mana beliau memulai usapan tadi. Itulah yang dimaksud dengan adbara. Fa aqbala bihima wa adbara. Berapa kali beliau lakukan? Marratan wahidatan. Beliau melakukannya sebanyak satu kali. Kemudian di dalam hadis lain dari hadis Abi Umamah radhiyallahu taala anhu disampaikan bahwa Nabi alaihissalatu wasallam bersabda, wal udunani minar ra'si, ya, kedua telinga adalah merupakan bagian dari kepala. Karena itu sebagaimana kita wajib mengusap kepala, ya, demikian juga kita wajib untuk mengusap telinga. Dan itu sekali lagi dilakukan sebanyak satu kali. Kemudian setelahnya disebutkan dalam hadis Abdullah bin Zaid ini, summa ghassala rijlaihi, kemudian beliau alaihi salatu wassalam mencuci kedua kakinya. Dengan itu maka lengkaplah, ya, wudu Nabi alaihi salatu wassalam, ya, tata cara wudu Nabi alaihi salatu wassalam. Dan sebagaimana di dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat dua rakaat dengan khusyuk, ya. Dan Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan bahwa barang siapa yang berwudu sebagaimana wudu yang telah saya lakukan ini, ya, kemudian setelah itu dia melaksanakan sholat dua rakaat dengan khusyuk, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Hadza wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.